Alhamdulillah, semuanya tidak boleh berprasangka kepada Allah. Wah, ini Allah nggak izin nih, jangan gitu ya. Itu ujian kesabaran. Pengurusnya panik apa enggak? Panik juga ya. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ala sayyidina Muhammad, sayyidi ahli al-Qur'an. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Udah ini aja, ini aja ya. Udah nggak apa-apa, ya ini aja. Jelas suaranya? Udah Pak, jangan panik Pak ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Ahmad. Allahumma salli ala sayyidina al-Mahdi wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatiz, para tuan guru, pengurus masjid, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barusan saya dikasih buku oleh Dr. Iqbal. Masya Allah, jenggotnya sahih tadi. Inta Azhari Al-Mandaili, takhrajta min Al-Azhar. Ajib. Saya tadi cemas, kira di Medan tidak ada ahli sifat 20. Ternyata Dr. Iqbal ahli sifat 20. Tadi bukunya mana tuh? Ini bukan lagi jualannya, tapi saya menyarankan antum baca ini. Tapi kalau pusing, ngaji sama beliau ya. Yang penting ngajinya. Ya. Tema kita apa? Mantapkan akidah azwaja. Ini salah baca jadi zain azwaja. Memantapkan akidah ahlus sunnati wal jamaah. Jadi sering kita ini difitnah. Apa fitnahnya? Ulama Wasliyah, ulama NU, ulama Muhammadiyah tidak ikut Rasulullah, cuma ikut Imam Asy'ari. Bahkan ketika kita bermazhab Syafi'i, apa kata dia? Jika Imam Syafi'i berbeda dengan Nabi, kita ikut Nabi. Itulah perkataan paling konyol yang pernah saya dengar di beberapa tahun ini. Katanya alim, katanya doktor juga, katanya tamatan luar negeri juga. Tapi apa kata dia? Jika Imam Syafi'i berbeda dengan Nabi, kita ikut Nabi. Coba antum bayangkan, Imam Syafi'i beda sama Nabi, mungkin nggak? Hah? Mungkin nggak? Yang semangat loh. Mungkin nggak Imam Syafi'i beda Nabi? Mungkin. Imam Syafi'i itu menuliskan manhajnya dalam kitab Ar-Risalah. Imam Asy'ari ikut Imam Syafi'i dalam bab fikih, karena beliau berguru kepada imam-imam yang bersambung silsilah ilmunya kepada murid-murid Imam Syafi'i. Kata kawan, tidak usah ikut Syafi'i, ikut Bukhari aja. Pernah dengar gak? Benar? Gimana cara jawabnya? Imam Bukhari itu lahir tahun berapa? Imam Syafi'i wafat tahun berapa? Tanya aja sama dia. Kalau dia tidak tahu, bilang ke dia, uskut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau ente enggak punya data, diam. Jangan pakai logika-logika dangkal. Itu logika dangkal. Imam Syafi'i punya murid di Makkah, namanya Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Saya sering bahas ini, tapi nggak apal-apal juga kan. Barusan kan tes itu, apal apa tidak? Ya, katanya jamaah Al-Yutubiyah. Iya, berarti belum sahih itu ya. Imam Syafi'i dulu punya asisten, khadamnya dia, namanya Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Siapa namanya? Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Emang susah ngapal namanya, bener. Tapi ngapal duit mudah ya.
Imam Humaidi ini kemana Imam Syafi'i berguru, dia khidmah bawakan kitab Imam Syafi'i. Maka gurunya Imam Syafi'i gurunya dia, tapi dalam fikih dia berguru ke Imam Syafi'i. Fabarakallahu alaihi, Allah memberkati hidupnya, ilmunya. Imam penyusun Sahih Bukhari, kitab paling sahih setelah Al-Quran. Hadis pertama dalam Sahih Bukhari, hadis innamal a'malu binniyat, diriwayatkan dari murid Imam Syafi'i ini. Karena berkah beliau berkhidmah kepada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Bukhari? Wa bilai qala haddatsana Abdullah ibn Zubair al-Humaidi qala haddatsana Sufyan qala ila akhir sanad. Jadi beliau menyebutkan, aku mendengar guruku Sufyan, guruku Humaidi berkata. Humaidi berkata, guruku Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Waktu dulu diajak Humaidi ini belajar ke Imam Sufyan bin Uyainah. Jadi ulama dulu nggak ada gengsi bawa murid kepada gurunya, supaya satu tingkatan dengan muridnya, nggak malu. Kalau sekarang kan gengsi. Saya punya kawan, dia juga guru sanad. Saya tanya, kamu dapat sanad dari mana? Oh, dari Sanu. Boleh saya tanya di mana dia? Oh, nggak bisa. Itu anak-anak jadi ustad, ya. Jadi ustad tapi childish, mau jadi pemburu sanad tapi nggak mau berbagi, maka sanadnya segitu-gitu aja. Tapi kalau kita bilang, oh di sana, nanti Allah bukakan lagi sanad yang baru. Oh di sana, nanti dibukakan lagi sanad yang baru. Ya, jadi jangan pelit. Ini punya sanad kok pelit, belum tentu masuk surga juga ya. Jadi Imam Bukhari, pengarang Sahih Al-Bukhari, itu murid dari muridnya Imam Syafi'i. Di mana? Jadi masih ikut Imam Syafi'i nggak? Yakin? Siapa nama guru Imam Bukhari? Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Siapa nama gurunya? Syafi'i. Oke, dapat? Apa enggak? Insyaallah. Insyaallah. Begitu juga Imam Muslim datang ke Mekah cari murid Imam Malik, ketemu, dan itu menjadi hadis pertama dalam hadisul iman, hadis tentang dialog Sayyidina Jibril dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Imam Bukhari awal hadisnya, awal gurunya orang Mekah, murid Imam Syafi'i, maka Imam Muslim mencari murid Imam Malik. Jadi mereka ini berguru, mereka ini bermazhab. Imam Asy'ari juga berguru. Kata orang, kau ini mazhab Syafi'i, tapi tidak ikut akidah Imam Syafi'i. Saya mau tanya, ada nggak kitab akidah Imam Syafi'i? Hah? Ada? Ada apa enggak? Enggak ada. Yang ada kalam beliau diriwayatkan tentang akidah. Ketika beliau dulu berdebat dengan ahli kalam, cuma oleh kawan diterjemahkan dengan terjemahan sesuai hawa nafsu dia. Imam Syafi'i dulu pernah berkalam, hukmi fi ahli kalam ayyudrabu bil jarid. Ini panjang kalamnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, hukumku terhadap ahli kalam. Ahli kalam ini kelompok namanya Qadariyah. Apa nama kelompoknya? Tidak meyakini ada takdir. Apa nama kelompoknya? Bukan Qadiriyah ya. Qadiriyah nama thariqat sufi. Jangan salah nama. Imam Syafi'i berdebat dengan tokoh namanya Hafaz Al-Fard. Siapa namanya? Tuh, nama lagi tuh. Pusing gak? Selamat pusing. Hafaz Al-Fard. Hafaz Al-Fard ini tidak percaya takdir Allah. Tidak percaya kepada takdir, berarti rukun imannya kurang lengkap, tidak sampai 6. Berkatalah Imam Syafi'i, hukumku, pandanganku terhadap Hafaz Al-Fard ahli kalam Qadariyah, dia boleh dipukul dengan pelepah kurma lalu diseret di kampung. Tapi oleh kawan, karena saya ini lama ngaji hadis,
bingung mau serang dari mana. Serangnya lewat S1 saya. Saya punya S1 3, tapi yang selesai 2. 1 Darus Sunnah, khusus ngaji hadis. Jadi lisan saya dari situ. Ngaji kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Mau serang Sahih Bukhari, Muslim di tangan. Wah, serang pakai apa lagi nih? Oh, doktor filsafat. Maka dia ganti terjemahan kalam itu. Inilah hawa nafsu mereka. Apa kata mereka? Hukmi fi ahli kalam diterjemahkan, hukumku terhadap orang berfilsafat. Ini orang menerjemah sesuai hawa nafsunya. Ini bahaya ini. Tapi umat karena nggak ngerti ilmu kalam, nggak ngerti bahasa Arab, men iya aja. Maka adalah anak SMA, SMK kirim ke saya lewat sosial media kita tulisan mengenai Imam Syafi'i ingin memukul ahli kalam, diterjemahkan lulusan filsafat. Dr. Ar-Razi, doktor filsafat. Ya, kayak ngerti alam gaib aja ya. Saya S1 betul, akidah wa falsafah. Tapi di situ juga belajar tasawuf. Satu lagi hadis. Satu lagi dirasa Islamiyah dengan ulama Dimasyq. Tapi yang selesai 2 itu. Yang S2 saya bukan filsafat, pemikiran Islam. S3 juga pemikiran Islam, bukan filsafat. Jadi yang nuduh saya doktor filsafat itu keliru, itu tuhmah, buhtanun azim. Bingung mau nyerang pakai hadis. Saya 15 tahun tinggal di ma'had khusus hadis. Oh, nggak puas juga dia serang guru saya. Dia jelek-jelekkan ma'had saya. Apa katanya? Guru kamu sesat. Pesantren kamu pesantren kuno. Ya salam. Dan mereka sudah kasih nama saya dengan nama Ad-Dajjal. Ar-Razi Ad-Dajjal. Tapi saya sakit hati enggak, malah senyum. Saya enggak sakit hati, saya senyum. Ya salam, ya Allah, mereka ini korban, ditipu oleh ustadz-ustadznya. Udah jelas kalimatnya ahlul kalam. Ahli kalam itu qadariyah, bukan ahli filsafat. Kasihan umat ditipu. Ya, mau ditipu. Ya, makanya kursus sama Dr. Thohir bahasa Arab ya. Dr. Iqbal belajar bahasa Arab biar nggak ditipu. Ustadz ini kan nggak punya pengawas, enak jadi ustadz itu. Kalau DPR ada pengawasnya, KPK. Kalau presiden, gubernur, wali kota, bupati ada pengawasnya, DPR. Ustadz siapa yang ngawasi? Nggak ada. Allah, kalau dia bertuhan kepada Allah, kalau bertuhan ke fulus, kalau bertuhan ke jamaah, maka apa kata jamaah itu kata dia. Inilah fenomena ustadz takut jamaah, bukan ustadz takut istri, bukan. Kalau yang takut istri samping saya, depan saya juga, kiri saya juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada imam berkalam, tidak boleh asal terjemah. Nerjemahnya ada ilmunya. Imam Syafi'i itu wafat 204. Beliau berbicara begitu waktu di Baghdad, sebelum ke Mesir, berarti sebelum tahun 200. Di saat itu di Baghdad sedang ramai akidah Qadariyah dan Mu'tazilah. Tuh, ramai. Imam Syafi'i waktu meninggalkan Baghdad, beliau punya sir. Dalam hatinya ada masuk ilham. Ini berbahaya. Maka beliau mengatakan, tidak aku tinggalkan di Baghdad orang yang paling bertakwa melebihi Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Sampai beliau dulu belum ada kota Kairo ya, masih disebut Mesir. Sampai di Mesir, Imam Syafi'i kemudian bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan dalam kitab Imam Ibnu Asakir, riwayat yang muttasil dan sahih. Diulang kembali oleh Imam Subki. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau tulis surat kepada Imam Ahmad. Wahai Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, terimalah salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpesan kepadaku, sampaikan kepada engkau hai Ahmad, isbir ala fitnatil Quran,
hati-hatilah terhadap isu kelompok Qadariyah Mu'tazilah mengenai Al-Quran disebut makhluk, takdir ditolak, semua itu. Imam Syafi'i wafat tahun 204, surat sampai kepada Imam Ahmad tahun 218 Hijriah. Al-Ma'mun berganti akidah dari Ahlussunnah ke Syiah lalu menjadi Qadariyah Mu'tazilah. Maka dia penjarakan Imam Ahmad bin Hanbal karena tidak mau mengikuti akidah Mu'tazilah. Maka ini teguran buat doktor-doktor di kampus, jangan sok-sokan lah. Kalau nggak mengerti Mu'tazilah, nggak pernah baca kitabnya, jangan bilang Mu'tazilah ini ahli akal, belum tentu. Saya khatam baca kitab Syarah Ushulul Khamsah karya Mu'tazilah, dan saya ajarkan dulu di waktu S1. Di situ kita kritik, ternyata mereka bukanlah benar-benar memanfaatkan akalnya. Itu cuma penafsiran aja. Mu'tazilah baru muncul filsafat. Jadi kelompok filsafat baru muncul setelah Imam Syafi'i. Jadi ketika Imam Syafi'i mengatakan hukumku terhadap ahli kalam tidak boleh dipalsukan, tidak boleh diterjemahkan menjadi ahli filsafat, gitu ya. Akidah Imam Syafi'i ini dipertahankan oleh Imam Ahmad. Bedanya Imam Ahmad tidak berdebat, Imam Syafi'i pernah berdebat, kalah Hafaz Al-Fadl. Lalu Imam Ahmad punya murid dan punya kawan, nama kawannya Al-Karabisi, Husain Al-Karabisi. Imam Husain Al-Karabisi ini dia mengambil sikap Imam Syafi'i berdebat. Dia dulu sering tinggal di rumah Imam Syafi'i, Imam Karabisi. Jadi Imam Karabisi ini punya murid nanti, begitu juga Imam Ahmad punya murid nanti, sama namanya Zakaria As-Saji. Dari beliaulah kemudian turun ke Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Maka akidah Ahlus Sunnah yang diriwayatkan Imam Ash'ari bersambung kepada 3 imam sekaligus. Imam Ahmad, lalu gurunya Imam Ahmad Syafi'i, lalu gurunya Syafi'i Imam Malik. Bersambung, bahkan bersambung kepada Imam Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, dan imam-imam yang lain yang mungkin kalau disebut namanya jenggot antum bisa rontok ya. Jadi akidah Asy'ari itu bukan akidah buatan Imam Asy'ari. Imam Asy'ari hanya meriwayatkan akidah Imam Ahmad. Imam Ahmad hanya mengajarkan akidah Imam Syafi'i. Bismillah. Gimana? Masih ragu berakidah Asy'ariyah? Di sini sudah ada pengajian sifat 20 belum, Ustaz? Pak. Sudah. Siapa? Dr. Iqbal ini? Alhamdulillah. Semoga tambah ramai ya. Tugas saya kan manas-manasin pakai tabligh akbar ya. Habis itu antum yang panasin sendiri. Ahlus Sunnah itu tauhidnya diriwayatkan oleh 2 golongan ulama. Satu ulama ahli akal, tadi Imam Asy'ari. Ada juga ulama ahli qalbu. Imam Asy'ari juga berguru ke ahli qalbu, namanya Imam Junaid, Imam Ruwaim, dan imam-imam yang lain. Maka saya melihat lebih dari 80% ulama sufi di dunia itu berakidah Asy'ari. Benar nggak Ustaz? Di Al-Azhar begitu nggak? Ya, Al-Habib Omar di Yaman akidahnya apa? Asy'ari. Mazhabnya apa? Syafi'i. Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusri di Mesir, akidahnya apa? Asy'ari. Mazhabnya apa? Syafi'i. Thariqatnya apa? Thariqatnya Syadziliyah. Syadziliyah. Mereka juga berthariqah. Syekh Ali Jum'ah juga berthariqah Qadiriyah, juga berthariqah Naqsyabandiyah. Lalu beliau membuat thariqah sendiri, thariqah Siddiqiyah Aliyah. Ya. Syekh Yusri bangun thariqah sendiri, Siddiqiyah Yusriyah. Jadi thariqah itu masih berkembang sampai sekarang. Kalau si imamnya, mursyidnya menguasai ilmu thariqah, metodologinya, dia boleh mengembangkan thariqahnya. Inilah hebatnya ulama-ulama ahli qalbu.
Dan Syekh Yusri punya kitab akidah, Syarah Aqidah Al-Muhammadiyah, seingat saya, ya. Barakallahu lahum ajma'in, ya. Maka ada nggak sufi orang tarekat akidahnya bukan akidah Asy'ariyah? Ada nggak? Nggak ketemu saya, kecuali sebelum Asy'ari lahir. Kecuali ada satu, Sidi Ahmad Al-Ghumari. Beliau orang Tonja, tapi beliau sebenarnya akidahnya hampir sama dengan akidah Imam Asy'ari. Cuma beliau ini kan mujtahid mutlak, bisa buat mazhab sendiri. Seorang mujtahid haram ikut mujtahid yang lain. Kalau antum ini udah mujtahid belum? Apa? Ahli jahid? Mujtahid belum, ahli jahid sudah. Cukup, mau tanya jawab? Ya, tanya jawab ya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika keyakinan kaum Mu'tazilah dan Musyri'ah adalah batil, apakah seluruh amalannya juga batil? Sholat, puasa dan sebagainya, apakah menjadi tertolak pasangan suami istrinya? Dan bila mati tidak bertaubat, maka dia tidak iman, tidak ada disalatkan korupsi. Ulama Asy'ariyah yang nazariyah akliyah, ahli akal, ini agak ketat. Siapa yang membendakan, menjisimkan Allah, maka dia kufur, tapi bukan murtad. Kufur nikmat akal. Inilah mauqif para ulama kita. Bahkan Imam Sufi seperti Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki menggunakan itu dalam kitabnya Fahmun Nusus. Siapa yang membayangkan Allah itu dengan sifat-sifat benda, berada di suatu tempat, berpindah-pindah, maka dia telah menyembah berhala. Begitu perkataan Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu beliau udah marah itu ya. Dulu masih mau mencari titik temu dengan kelompok yang tadi itu. Tapi lama-lama beliau sudah tidak tahan karena dianggap tauhid oleh kelompok yang tadi antum sebut itu. Lalu saya gimana? Saya dalam bab akliyah ikut beliau, tapi bab secara rohani saya dapat satu hadis dalam Sahih Muslim. Di Sahih Muslim Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat jaa ila qaumin, datang kepada suatu kaum bi suratil lati la ya'rifunaha, dengan surah, dengan tajalli, manifestasi yang mereka tidak pernah lihat, yang mereka tidak kenal. Lalu Allah yang tadi menjelma itu mengatakan ana rabbukum, aku Rabb kalian. Apa kata kelompok ini? Kamu bukan Tuhan kami, lasta bi rabbina, kamu bukan Tuhan kami. Lalu datang Allah bi suratil lati ya'rifunaha. Allah datang dengan formulasi bentuk yang mereka kenal. Ini namanya tajalli. Allah memantulkan sifatnya. Karena Allah tidak bersurah, tidak berbentuk. Allah Maha Suci dari berbentuk. Berarti ada hadis. Cuma dari jarak antara dia menunggu Allah datang pertama dengan Allah datang kedua, itu jaraknya ribuan tahun. Mereka tertahan di padang mahsyar. Jadi mereka masih dapat posisi. Itulah posisinya. Beda dengan orang-orang al-mutahabbina fillah yang saling mencintai dengan dalam ruhullah. Dalam hadis Abu Daud, al-mutahabbina bi ruhillah, yang saling mencintai dalam ruhnya Allah, dengan ruhnya Allah. Mereka ini belum dihisab, belum ditimbang, sudah dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu dihisab, tidak perlu diazab. Mereka lah para wali-wali Allah. Dan kebanyakan wali ini sufi. Ahli fikih yang sufi itu wali. Jarang sekali ahli fikih itu sufi. Bahkan sekelas Imam Syafi'i dituduh benci sufi. Benar gak? Benar. Mereka riwayatkan lagi kata-kata Imam Syafi'i di kitab Al-Baihaqi, tapi penjelasan Imam Baihaqi mereka tidak kutip. Mereka berkhianat kepada Imam Al-Baihaqi dan Imam Syafi'i.
Kata mereka, Imam Syafi'i berkata, sufi itu jahulun kasulun, jahil sangat jahilnya, malas sangat pemalasnya. Kata siapa? Imam Syafi'i. Itu kata mereka. Giliran cocok sama nafsunya diambil kalam Imam Syafi'i. Padahal tadi dia ngomong kalau Imam Syafi'i beda sama Nabi, jangan ikut Syafi'i, ikut Nabi. Sekarang cocok dengan nafsunya, maka dia ambil kalam Imam Syafi'i. Dia lupakan ada kitab Diwan Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i mengatakan jadilah kamu faqihan sufian, faqih yang sufi. Dia lupakan riwayat Kusyairi supaya Imam Ahmad jangan uji-uji seorang sufi. Pingsan Imam Ahmad habis menguji seorang sufi. Dia lupakan riwayat-riwayat yang tidak sesuai dengan nafsu mereka. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya? Cocok sama nafsunya diambil. Nauzubillah min dzalik. Imam Kusyairi akidahnya Asy'ari, nulis kitab Risalah Kusyairiyah, ditulis di situ akidah gurunya Asy'ari, namanya Imam Junaid. Apa kata Imam Junaid? At-tauhid ifradul kinani 'anil hudus. Tauhid itu engkau mampu membedakan antara yang qadim dan yang diciptakan. Allah itu qadim, sedangkan alam semesta termasuk aras, termasuk kursi, termasuk langit dan bumi, itu semua dicipta. Engkau mampu mengesahkan Allah. Allah tidak butuh aras, araslah yang butuh Allah. Gitu ya. Ada lagi? Kemudian bagaimana caranya kita bisa mendapatkan seorang mursyid secara jalur rohani? Mendapatkan mursyid rohani, ruh itu adalah kiblatnya kolbu. Kebanyakan mursyid melatih kolbu dan nafsiyah. Jadi ada mursyid itu ada 5 mursyid. Guru, mursyid jasadiyah, guru jasad, guru silat, guru fitness, itu guru jasad tuh. Guru baris berbaris, guru apa? Mursyid jasad. Ada mursyid akal. Nah ini nih, para dakatir ini, dokter ini mursyid akal. Akal itu dia butuh dalil. Mana dalilnya? Mereka ini jago dalil ini. Itu udah pindah-pindah ke jenggotnya dalilnya itu. Ya? Ada mursyid nafsiyah, jiwa. Ada mursyid nafsiyah. Nafsiyah ini biasanya dia ahli mengolah jiwa. Ini terbagi 2. Ada yang kebatinan, ada yang keislaman. Kalau kebatinan nanti jadi prana aura. Tahu? Itu silat-silat kebatinan. Baca prana orang ya. Gak usah tembak-tembak lah orang lagi dengan prana kita, terpana ya. Terus ada versi keislaman. Inilah 40 thariqah yang dimu'tabarkan di Indonesia. Nafsiyah ini dia juga punya titik-titik rohani dan warna-warna latifah. Mirip dengan prana tapi berbeda. Ya. Tapi itu baru sampai di nafsiyah, jiwa. Maka kalau ada orang zikir pakai nafsiyahnya, belum tentu nafsiyahnya tunduk. Maka jangan heran kalau ngeliat mursyid suka marah-marah. Ya, jangan heran melihat orang-orang tarekat ngamuk-ngamuk di jalan. Itu karena apa? Karena nafsiyah dia belum terlatih. Pernah ketemu nggak dokter, psikolog, dokter di kampus, dokter akidah, dokter filsafat, tapi galau? Pernah ketemu nggak? Stres, pernah ketemu nggak? Dia dokter akal, memahami apa aja pakai akal, dia stres lah. Corona nggak bisa dipahami dengan akal, ya. Harus pakai kolbu biar hilang bebannya. Kalau pakai akal panik, ya, panik nggak? Panik. Ada mursyid qalbiyah. Ini mursyid tadi dia sudah berhasil mengalahkan jiwanya dengan puasa, dengan zikir, dengan suluk, dengan khalwat. Tidak semua orang suluk berhasil. Makanya mursyid-mursyid ini kalau hobinya talqin, yang ditalkinnya pejabat jadi bahan cerita. Saya habis talkin gubernur, saya habis talkin dokter, saya habis talkin. Emang itu apa? Gitu.
saya baru mentalkin 1000 orang. Itu bentuk narsis gaya jadul. Kalau kayak anak-anak muda ini, foto sama ustadz pasang di, ya sama begitu. Siapa yang ngomong? Bukan saya. Ibrahim Al-Matbuli punya murid namanya Abdul Wahab Asy'arani. Beliau tulis begitu. Ciri-ciri mursyid yang belum selesai nafsiyahnya masih ria. Dia girang kalau mentalkin pejabat. Dia girang kalau muridnya banyak. Dia sedih kalau suruh suluk sebelah lebih ramai daripada suluk dia. Kalau kampus akliyah nafsiyah, kampusnya sepi, pendaftar dia sedih juga, stres juga ya. Mirip-mirip stres itu. Bedanya ini stresnya masih bisa dilawan pakai zikir di nafsnya, di jiwanya. Disebut qalbu, disebut ruh, disebut sir, khafi, akhfa, itu semuanya nama-nama nafsiyahnya, bukan qalbunya ruhani, tapi baru qalbunya nafsiyah. Maka kadang-kadang orang dengan zikir-zikir 7 lataif ini suka ngintip-ngintip qalbu guru. Ya, janganlah intip-intip ya. Kalau itu cahayanya lebih terang dari cahaya antum, sama seperti melihat matahari, silau, buta matanya. Kalau kita ini berniat jadi murid, jangan intip-intip lah mursyid. Ya, kecuali Allah kasih unjuk, Allah perlihatkan mukasyafah, itu lain. Ini ciri-ciri mukasyafah dari Allah. Allah yang bukakan tanpa diminta. Ciri-ciri mukasyafah nafsiyah berasal dari waswas syaitaniyah. Kita lihat-lihat, lihat satu-satu. Sudahlah. Mau sampai kapan antum begitu? Ya, banyak yang begitu. Saya kemana-mana jalan Pak, coba-coba sama orang, coba dilirik-lirik. Sudahlah, cukup husnuzon kepada orang, ya, husnuzon kepada orang. Kalau kita husnuzon, nurnya pindah kepada kita, nurnya mengalir kepada kita. Oke? Sama itu yang pakai prana-prana, aura-aura, sama itu. Tapi kalau mursyid qalbiyah, dia sudah sampai pada maqam ihsan yang nomor 2. Fa illam takun tarah fa innahu yarah. Jika engkau tidak merasa memandang Allah, maka yakinilah Allah sedang memandangmu, menatapmu. Itu orang sudah jadi wali Allah. Jadi siapa yang berhak jadi mursyid, minimal dia masuk ke alam qalbiyah. Jadi jangan buru-buru juga ngangkat khalifah, ya, ngangkat wakal talqin. Sampai dulu dia ke makom qalbiyahnya, dia merasa dipandang oleh Allah, bukan merasa dipandang murid. Ini antum mandang saya, siapa yang gerakin? Allah. Maka saat itu Allah mandang saya. Namanya pandang wajhur rububiyah. Jika Allah langsung memandang tanpa lewat makhluknya, disebut wajhul uluhiyah, memandang dengan ahad zatnya. Oh, itu panjang lagi ceritanya itu ya. Cukuplah. Ini saudara masalah sholat. Mengapa sholat kita ibadah kita tidak terasa nikmat, padahal dalam sholat itu akhirnya kita menghadap bertemu dengan Allah. Sholat kok gak nikmat? Lagi makan apa? Kalau di Medan yang paling enak apa? Iga. Apa? Bika Ambon. Apa lagi? Orang Medan kok makan Bika Ambon? Gimana ceritanya? Tapi kalau teman-teman saya ini yang paling enak katanya duren. Cuma sayangnya durennya lagi nggak musim. Alhamdulillah dapat juga, mabok juga tadi ya. Lagi makan durian, yang diingat kata dokter, hati-hati, tar perutmu, GERD, perutmu nanti asam lambung. Jadi mau makan, mikir-mikir. Jadi nikmat nggak? Makan tuh jangan dengan perasaan, makan tuh pakai lidah, minta izin kepada Allah. Bismillah ya Allah, izinkan aku makan. Nikmati itu makanan. Nikmat itu makanan. Orang berumah tangga yang tidak menikmati berumah tangga, berarti yang dia pandang itu bukan bininya, bukan lakinya. Mungkin yang terbayang bagi dia muka orang lain. Dia sentuh tapi yang terbayang orang lain. Nggak bahagia. Hadirkan kekasih kita, jasadnya dan ruhnya. Lagi sholat ini tubuh kepada Ka'bah.
mata ke tempat sujud, qalbu ke nama Allah dan sifat Allah, ruh kepada ilah zatullah, zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu nggak ruhnya di mana? Nggak tahu, apalagi tentang Allah. Maka Ibnu Al-Izz, ya? Imam Al-Izz Abdissalam mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq berkalam, al-ajzu anil idrak. Ma'rifat itu ketika engkau mengaku hanya Allah lah yang tahu tentang dirinya. Aku adalah hamba paling bodoh. Aku cuma mampu menyebut namanya, itu pun dia yang membacakannya. Aku hanya mampu sujud, itu pun dia yang menggerakkannya. Rasakan kita digerakkan oleh Allah. Rasakan kalau kita nyebut namanya, Allah yang menggerakkan. Itulah makna Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantu lidahku nyebut nama engkau. Ya Allah, bantu kalbuku berkiblat ke nama engkau. Di saat itulah seorang hamba dapat menikmati solatnya. Itulah makna aqimis salata li dzikri. Usaha, kalau saya menerjemahkan aqim bukan dirikan, usahakanlah menyempurnakan solat untuk mengingat Allah. Solat kita mungkin belum sepenuhnya ingat Allah, maka jangan pernah bangga dengan solat itu. Itulah rahasianya kenapa habis assalamualaikum kita baca istighfar. Astaghfirullah ya Allah, solatku tidak khusyuk. Astaghfirullah ya Allah, tadi ketika sujud aku tidak ingat kepada engkau. Kalau imam baca ayat, suaranya merdu terasa olehnya, terus dia mengatakan, saya mau merdukan supaya yang di belakang keasikan. Dia kemudian istighfar, ya Rabb, ampunkan aku membaguskan suaraku bukan untukmu, tapi untuk selainmu. Nah, ini kalau jadi imam ada caranya. Jadi imam supaya khusyuk solatnya, ini namanya makom imam. Sahabat namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa lagi baca Quran malam-malam hari, Nabi tertegun dan Nabi berdiri diam. Bayangkan dulu ketika Nabi Daud baca Mazmur atau Zabur, beliau baca berhari-hari, burung berhenti, angin berhenti, air pun menjadi tenang, sehingga ada burung tidak jadi terbang hari ketiga mati. Dia mati mendengarkan seruling Daud atau senandung Nabi Allah Daud. Ini yang berhenti bukan burung, bukan air, bukan angin. Yang berhenti adalah Sayyidul Alamin, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Arifin, Sayyidul Zahidin, penghulu alam semesta. Beliaulah Rasulullah. Tertegun berhenti ketika Abu Musa baca Al-Quran. Maka secara ruhiyah Sayyidina Abu Musa adalah pewaris rohani Nabi Daud. Dan sempurnanya Nabi Daud ketika dia mewarisi kenabiannya kepada Abu Musa, maka sahabat itu jadi wali karena dia mewarisi nabi-nabi. Ulama pewaris para nabi. Ini ulama kita nggak tahu nih pewaris nabi siapa nih ya. Semuanya yang mewarisi Imam Mahdi cuma satu, yang mewarisi nabi cuma satu, Al-Ghaus di akhir zaman namanya Al-Mahdi. Ya, kita paling cuma mewarisi sebagian saja. Cukup ya, saya 5 kali 5 tempat berhasil Dr. Thohir menyiksa saya ya. Besok ada lagi Subuh insyaallah. subuh sama Subuh, duha dan Jumat. Masya Allah 3. Kata Dr. Thohir cukup katanya ya. Saya takut sama dia ya. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah, apabila orang-orang meragukan akidah Ahlus Sunnah, maka bawalah sanad. Apabila orang meragukan nasab habaib, bawalah nasab. Apabila orang meragukan thariqat, bawalah ijazah. Ya. Apabila orang meragukan Allah Subhanahu wa taala, bawakanlah hujjah-hujjah mengenai wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga umat Nabi Muhammad ini diberikan kesabaran, ketabahan, ditancapkan kalimah tauhid la ilaha illallah dalam kalbunya, ditumbuhkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikembangkan, dipancarkan cahaya dari dirinya, dari dalam pikirannya hanya mencintai Allah dan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi da'awat
wa hadhil maqasid wal ghayat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf tidak usah salaman ya. Cukup